sistematika berpikir ya. Jadi selama ini kan dasar argumen dengan dalil itu kadang sifatnya indoktrinatif, belum bersifat ilmiah gitu. Kita bawa ke alam yang ilmiah. Ya kita bisa berdialog dengan agama apapun dengan pendekatan ilmiah, ya sehingga itu fair. Kalau dialog dengan dalil ya udah nggak ketemu. Ini Anda nanti akan bertemu dengan banyak kalangan yang sangat heterogen di dunia kerja, dunia pergaulan orang-orang yang banyak menggunakan pendekatan rasional, gitu kan. Dan banyak juga orang-orang yang tidak siap dengan background rasionalitas dalam beragama, itu sering kebingungan ketika ditanya dengan hal-hal yang sifatnya logis rasional. Ada yang sampai 3 bulan tidak sholat tuh. Ya, karena ditanya dengan dibawa ke alam pikiran rasional, tapi lalu dibelokkan. Nah, itu ya. Hingga akhirnya itu menjadi ngambang gitu, ngambang. Baik, kita ingin menelusuri ya, di dalam agama-agama itu di sisi di mana ada konsep-konsep ketuhanan. Sementara kita punya semua orang punya akal sehat sebenarnya. Semua orang punya diberi kekuatan untuk berdialog dengan pendekatan rasional. Maka kalau itu orang-orang ilmuwan itu lebih enak dialog dengan rasional daripada dengan emosional. Nah, di sini rasionalitasnya di dalam beragama, terutama dalam basic ketuhanannya. Begitu. Kita tahu di mana cara membelokkannya orang-orang yang tidak punya kesiapan berpikir ilmiah melalui pendekatan ilmiah, seakan-akan ilmiah, tetapi sebenarnya tidak ilmiah. Gitu. Baik, saya buka lagi. Ya. Ini kemarin sudah sampai apa itu? Belum ya? Belum mulai ya? Apakah di mana kita menemukan konsep keabsolutan itu secara objektif? Kalau absolut pasti satu. Kalau satu ya pasti absolut. Kalau sudah ada satu agama yang absolut membuktikan kemutlakan Tuhannya, maka otomatis yang lain tidak mutlak. Nah itu ya. Itu ya. Jadi kata kuncinya di situ ya. Nah, kita ingin tahu di mana itu. Ya, baik. Kita mulai dari Buddha. Ya, kalau kita lihat di Buddha, saya bukakan. Oke. Buddha ini ya, Buddha ini kitabnya apa ini? Bentar. Saya sudah buka. Oh ya. Saya bukakan file ya. Di situ ada tentang keterangan agama.
Baik, kita lihat di Buddha. Sebentar, belum bisa masuk. Kita mulai dari Buddha ya. Baik, mari kita lihat di Buddha. Buddha. Oke, ini ketikanya agak kacau ini. Kecepatan. Belum saya edit ini ya. Jadi hasil ringkasan saya itu Buddha adalah sebutan bagi seorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Itu julukan gitu ya. Buddha yang berarti sadar. Penerangan sempurna adalah suatu tingkat kondisi batin yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menyadari kenyataan dan kebenaran yang terdapat dalam kehidupan ini. Ini kapitalnya kepecet. Orang yang telah mampu mencapai penerangan sempurna ini adalah Siddhartha Gautama. Jadi Gautama ya. Beliau ini lahir 623 sebelum Masehi di India Utara. Dan meninggal dunia usia 80 tahun, 543 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama ini lahir sebagai putra mahkota kerajaan kabilah Fatu. Hidup mewah di istana, begitu ya. Dia tidak merasakan kekurangan apa-apa, gitu ya. Kemudian ketika dia di istana, dia mengamati banyak orang, lalu dia menemukan, melihat orang-orang yang bagi dia membangkitkan pertanyaan yang mendasar. Ya, dia 29 tahun, dia melihat peristiwa-peristiwa yang sangat mengesankan hatinya. Jadi melihat orang berusia tua yang sedang menderita karena tuanya, orang sakit yang menderita karena penyakit, orang meninggal sedang ditandu oleh anggota keluarga yang dirundung duka, dan seorang pertapa yang menyatakan bahwa ia sedang berusaha mencari cara untuk mengatasi penderitaan. Nah, 4 peristiwa ini kemudian sangat berkesan di Siddhartha, dan dia menggugah dia atau membuat dia untuk apa namanya untuk mencari rahasia di balik semua itu ya. Nah, ceritanya dia kemudian keluar dari istana bertahun-tahun mencoba menghayati kehidupan yang dia rasakan. Ya, dia pernah menjadi miskin, kekurangan makan, pernah pingsan, nggak bisa makan, sakit kurus kering. Jadi dia tinggalkan kehidupan hingar-bingar kemewahan di istana itu, dia hidup mengembara, mencari makna mengapa sampai terjadi penderitaan. Bagi dia di istana pun terasa tidak bahagia gitu ya. Jadi, nah singkat kisahnya kemudian Sang Buddha Siddhartha Gautama ini kemudian mengakhiri perjalanan itu di suatu tempat di pinggir sungai di bawah pohon yang namanya pohon Bodhi, gitu ya. Pohon Bodhi. Nah, itu kemudian itu dinamakan sebagai Buddha. Jadi nama dia itu mulai di Sang Buddha itu ketika dia menyampaikan sesuatu pengalaman ya yang dia dapatkan pada saat dia sedang merenungi perjalanan, mencari makna, menyaring-nyaring kehidupan, ya selalu dia merumuskan atau memberikan ajaran-ajaran ya insight gitu ya, ada pikiran-pikiran yang dia dapatkan dari renungan dari sepanjang perjalanan waktu ke waktu itu. Nah, itu kemudian menjadi sebuah nasihat-nasihat yang nantinya dia menjadi orang yang menjadi orang yang banyak membimbing manusia bagaimana untuk hidup mengatasi penderitaan. Nah, ajarannya ini kemudian setelah 600 tahun Siddhartha Gautama meninggal itu baru muncul ya ajaran tertulis, dan itu dihasilkan dari mengumpulkan orang-orang yang
merasa dia itu menjadi muridnya Siddhartha Gautama itu. 600 tahun ya. Lalu muncullah yang namanya hasil rumusannya, itulah kemudian terbentuklah satu kitab. Yang kitab itu dinamai Tripitaka. Jadi kitab Tripitaka itu bukan yang ngarang Siddhartha Gautama, tapi pengikut-pengikutnya ya. Selama 600 tahun setelah dia meninggal gitu ya. Jadi pendek kata itu hasil workshop lah gitu ya. Hasil workshop. Tuh. Nah, ini apa namanya? Kitab Tripitaka. Oke, kita lihat, saya ambil apa namanya garis besarnya saja. Jadi dalam agama Buddha itu tidak ada konsep ketuhanan. Ya, di dalam kitab Tripitaka itu akhirnya juga diragukan ya, karena dalam ratusan tahun jauh setelah Sang Buddha meninggal baru ada ajaran yang diklaim itu ajaran Sang Buddha, ajaran Siddhartha Gautama. Bisa saja memang itu akumulasi tambahan-tambahan dari banyak orang ya. Lalu tidak jelas ini utusannya siapa. Agama itu kan harus ada Tuhan, ada Rasul utusan. Nggak jelas ini. Apakah Sang Buddha itu sendiri adalah seorang utusan? Itu juga tidak jelas. Sehingga singkat ceritanya, ya, di dalam agama Buddha tidak ada konsep ketuhanan. Nama Tuhannya pun juga tidak dikenali. Kalau pernah ada. Jadi gimana ini? Gimana ini? Kita mau cari keabsolutannya, kemutlakannya, nggak ada konsep ketuhanannya. Ya. Terus gimana nasib agama Buddha? Ya, berarti kalah sebelum bertanding. Ya. Dan para ahli antropologi agama menempatkan Buddha ini bukan agama. Karena tidak ada konsep ketuhanan. Jadi di dalam antropologi agama, agamanya syaratnya kan mereka membuat syarat, ada satu, ada Tuhannya. Dua, ada aturan-aturan ritual untuk menyembah atau untuk berhubungan dengan yang Tuhannya itu sendiri. Nah, itu nggak ada. Nah, jadi karena itu ya Buddha tidak bisa sebenarnya dimasukkan sebagai agama, tapi suatu kebudayaan filsafat, ajaran filsafat hidup, gitu. Oke, selesai? Buddha? Ya. Kalau begitu gimana Buddha? Buddha tidak bisa digolongkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini ilmiah ya, perkara masih ada di lapangan kita temukan Buddha, ya itu urusan lain ya. Tapi secara ilmiah itu jelas nggak bisa membuktikan. Ya. Jadi tidak ada absolutnya, tidak ada tunggalnya, tidak ada uniknya. Ini tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan. Konghucu. Nah, Konghucu ini juga ya, Konghucu juga ternyata ajaran filsafat yang dikeluarkan yang ditulis dari pemikirnya yang tokoh utamanya namanya Konfusius, Konfusius ya. Kemudian Konghucu gitu ya, dia itu seorang seperti Sang Buddha. Orang yang mengajarkan tentang bagaimana etika pergaulan, etika hidup yang baik, hubungan antar individu. Ya. Jadi juga tidak bicara tentang konsep ketuhanan. Ya. Kalaupun misalnya sekarang kalau Anda buka Wikipedia itu ada Tuhannya, itu setelah diteliti ternyata memang Tuhan-Tuhan yang sekarang dimasukkan di dalam ajaran Konghucu itu adalah mendasarkan diri kepada kepercayaan terhadap dewa-dewa dari kebudayaan sebelumnya, kebudayaan Cina ya, tradisi. Jadi tradisi, kepercayaan timbul dari tradisi, kepercayaan kepada banyak dewa itu ya.
Tapi tidak Hindu juga, tapi mereka percaya pada dewa-dewa. Ya, jadi Konghucu ini awalnya ajaran filsafat hidup tentang bagaimana hidup budi pekerti, hidup beretika dengan siapapun gitu kan. Terus kemudian dalam perjalanan kok kemudian ada ditambah-tambahi, disempurnakan seakan-akan gitu ya. Sehingga ada Tuhannya, ada nah ini ya, ini yang jadi Konghucu pun sebenarnya juga tidak punya konsep keesaan Tuhan. Enggak dijelaskan konsep keesaannya. Ya, jadi tidak ada esa, tidak ada absolut, tidak ada esa, tidak ada unik. Unik itu ya otomatis berbeda dengan apapun. Sekarang Hindu. Hindu ini kita lihat mari kita kalau apa namanya rangkuman dari penelitian tentang agama Hindu. Nah, Hindu ini konsep ketuhanannya di awal kelihatan nih dalam mantra Yajurveda itu 40 ya. 17 bab 40 ayat 17 kekuatan yang menjadikan matahari bersinar. Di sana juga tidak disebutkan nama Tuhannya itu, tapi sering disebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Tapi ternyata Sang Hyang Widiwasa itu artinya yang maha kuasa. Tapi nama Tuhannya sendiri itu disembunyikan. Ya, tidak dapat diketahui namanya. Gitu. Nah, dia dalam ini ada perkataan aku yang tunggal, ia Maha Esa, tidak ada duanya, daripadanya semua makhluk tercipta. Ini ya di bab sana. Dalam Kakanwil Arjuna Wiwaha disebutkan sang sangkaning, sang sangkan paraning syarat. Ia sebagai asal dan kembalinya semua makhluk. Itu ungkapannya, tapi ketika ditanya di dalam acaranya ini. Jadi di dalam agama itu ada rasulnya yang disebut dengan resi, penerima wahyu dari Tuhan ya dengan cara memandang dan melihat. Resi tidak hanya seorang tetapi 7 resi ya. Jadi ada macam-macam resi ini ya yang utama. Lalu dalam pokok ajaran agama Hindu adalah tujuan beragama dan atau dharma, yaitu mencapai pelepasan, kebebasan atau kesempurnaan roh atau moksa dan kesejahteraan umat manusia, kedamaian, kelestarian dunia, jagat dita. Pengertian moksa adalah kebebasan roh dari kehidupan duniawi atau pelepasan, bebas dari dosa. Nah, secara garis besar konsep ketuhanan dalam agama Hindu ya Tuhan yang disebut Sang Hyang Widiwasa yaitu ada namanya ketika dia mencipta maka dia mempersonifikasikan diri sebagai Brahma. Ketika dia memelihara alam dia mempersonifikasikan diri sebagai Wisnu. Ketika dia merusaknya dia mempersonifikasikan diri sebagai ya, Siwa. Personifikasi itu maksudnya apa? Nah, personifikasi itu kan alam ya. Kalau apa namanya? Personifikasi lawannya ya saat alam ya. Artinya begini, dia masuk, dia bahasa lainnya itu menjelma. Menjelma ya dalam bentuk dalam diri dewa. Jadi dia menjadi dewa. Ketika dia mencipta, maka dia menjadi dewa. Dewa Wisnu. Ketika dia memelihara, dia apa namanya menjadi dewa Brahma, Wisnu, Siwa ya. Oke. Nah ini artinya apa? Jadi ketika ada di tengah-tengah manusia, dia muncul sebagai personifikasi sebagai
yang di kalangan Hindu yang terkenal sebagai manusia titisan dewa itu apa? Apa itu? Apa? Krishna. Nah, Krishna, Anda sering mendapatkan cerita tentang Krishna dari pewayangan itu ya. Krishna itu di dalam diambil dari Hindu ya. Krishna itu manusia titisan Dewa Wisnu. Jadi ketika Dewa Wisnu ingin menciptakan keseimbangan, memelihara kehidupan manusia, maka dia muncul sebagai sosok Krishna. Nah, ketika ada di tengah-tengah hutan rimba, dia muncul sebagai sapi. Sapi itu titisan Dewa Wisnu. Nah, pernah juga dia menjelma sebagai burung jatayu, jatayu ya. Burung jatayu, cepat jatayu. Burung jatayu ini untuk menolong Dewi Sinta yang sudah dibawa terbang oleh siapa? Dasamuka, diculik Dasamuka. Itu kemudian dia muncul sebagai pahlawan, muncul sebagai burung jatayu. Lalu perang dengan Dasamuka dan Dasamuka kalah. Akhirnya Dewi Sinta itu diselamatkan dari Dasamuka oleh titisan Dewa Wisnu yang namanya ya burung jatayu. Nah, ketika ada di lautan dia muncul sebagai dia mempersonifikasikan dirinya sebagai ikan mas. Ikan mas. Nah, itu. Nah, ini namanya apa? Penjelmaan atau personifikasi. Pertanyaan kita, kalau dewa sifatnya seperti itu, ketika dia mempersonifikasikan diri, dia masih bisa disebut absolut atau mutlak enggak? Pengertian mutlak itu kan tidak terbatasi ruang dan waktu tuh kemarin. Ya. Jadi ketika dia menjadi Krishna, menitis dalam diri Krishna, maka apakah dia bisa dibilang mutlak Sang Hyang Widi-Wasa itu? Ya, tentu tidak, karena dia masuk dalam ruang dan waktu. Kayaknya sih dalam cerita belum pernah ya ada Krishna sampai ke India gitu ya. Datang dari India, sampai ke Bali. Datang dari Bali ke India, dari India ke Bali gitu. Rasa-rasanya setahu saya, yang namanya Krishna itu ya di India saja itu ya, nggak ada ya Krishna Bali itu nggak ada. Jadi jelas sekali bahwa itu menjelaskan Tuhan, tapi penjelasannya bertentangan dengan sifat karakteristik Tuhan yang semestinya, yaitu tidak terbatasi ruang dan waktu. Nah, dari sinilah maka di titik krusial inilah Hindu gagal mempertahankan diri sebagai agama yang berketuhanan Yang Maha Esa. Karena ada cacat yang sangat serius bahwa ada konsep menjelma. Ini titik paling lemah. Bicara tentang keesaan Tuhan, keabsolutan dan kemutlakan Tuhan. Oke, sekarang ada di sana ada samsara, karma, moksa. Nah, ini ya. Harus reinkarnasi ya. Ya, ini terbukti sekali. Ya, keadarannya ini ya. Jadi di sana tidak ada muter lagi, kembali lagi ke dunia untuk apa namanya meningkat pada fase-fase yang lebih tinggi. Kalau tidak ya dia tetap di dunia terus
reinkarnasi terus. Baik, di Hindu jelas ada persoalan dengan penjelasannya bahwa Tuhan yang dewasa itu harus dia menjelma ya dalam bentuk-bentuk dewa atau dalam bentuk yang lain. Oke. Sekarang Katolik atau Kristen itu sama ya? Konsep putarannya sama. Jadi Katolik itu begini. Saya ambil singkatnya aja ya. Katolik Kristen itu semuanya sekarang memusatkan diri pada konsentrasi pada ketuhanan Trinitas ya. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus. Itu kalau Roh Kudus itu kalau Katolik atau Protestan tuh? Ya. Enggak ada, tahu. Trinitas. Jadi di sana ada intinya ini. Jadi Tuhan Bapa di surga, Tuhan Bapa di surga itu menciptakan manusia, gitu ya. Adam dan Hawa untuk ditempatkan di surga. Jadi manusia itu adalah tempat tinggal di surga. Tapi karena Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran makan buah terlarang, maka kemudian dia terlempar, ini terpelanting, terlempar ke dunia. Jadi terlempar ini kecelakaan, dalam konsep ini adalah kecelakaan. Tujuannya bukan di dunia, kalau Kristen ini manusia itu yang memang penghuni surga. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsu dan mengikuti tipu daya setan, kemudian dia terlempar dari rumahnya. Nah, ini kecelakaan berarti ya, dalam teologi Kristen itu teologi accidental. Accident. Kecelakaan. Nah, karena dia terlempar ke bumi, dan bumi itu dalam konotasi teologi Kristen kotor. Kotor. Bumi itu kotor. Akhirnya rohani manusia yang suci dari surga itu terlempar ke tempat kotor. Ya, kotor. Di mana tanah itu menurut filosofi Kristiani kotor. Ya, tanah itu. Saripati tanah yang kita makan dari buah-buahan dan binatang daging itu kan saripati tanah. Itu kalau itu kemudian membuat dia fisiknya makin kuat, makin keker gitu ya. Maka fisiknya itu sebenarnya pada akhirnya adalah tanah itu sendiri dan tanah itu kotor. Sementara rohnya itu suci. Jadi roh suci dibalut dengan jasmaniah yang kotor gitu. Sehingga manusia itu terpenjara rohaninya sehingga di dunia itu dia ya harus berusaha untuk melepaskan diri dari segala bentuk keinginan-keinginan nafsu yang akhirnya itu menyuburkan fisiknya. Menyuburkan fisiknya sama saja dengan mengabadikan dirinya dalam keadaan kotor. Dan oleh karena kotor, dia tidak akan bisa kembali ke surga Bapa yang suci. Gitu. Nah, oleh karena itu Tuhan Bapa di surga ingin menyelamatkan manusia itu dengan cara apa? Ya. Agar manusia itu bisa kembali ke surga Bapa, maka manusia ini harus ya harus ada bagaimana ini. Yang pertama nih, yang kedua, sorry. Selain tadi tanah yang kotor itu manusia itu mewarisi dosa warisan, mewarisi dosanya Adam dan Hawa. Jadi begitu lahir manusia itu, dia telah membawa dosa warisan. Jadi sudah tubuhnya dikotori, dilumuri, di-cover oleh barang yang kotor berupa jasmania, ditambah lagi dia membawa dosa warisan akibat
kesalahan Adam dan Hawa. Ini bedanya ini dengan Islam. Dosa warisan. Sehingga manusia tidak mungkin bisa kembali ke surga Bapa, maka surga Bapa lah yang berkehendak menolong manusia dengan cara memancarkan roh sucinya, dipancarkan ke dalam diri Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Roh Kudus, rohnya itu Roh Kudus, Roh Tuhan. Kalau di Katolik, Roh Tuhan itu dititipkan melalui Bunda Maria. Maka Bunda Maria ini sangat berperan dalam menghasilkan, melahirkan manusia penebus dosa. Ya, hanya bedanya kalau di Katolik itu Bunda Maria, kalau di Kristen itu Roh Kudus. Sama-sama Trinitas. Nah, dikirimnya Yesus Kristus ke dunia untuk dikorbankan di salib itu adalah merupakan didasari oleh kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang dia cintainya. Enggak siapapun yang mengimani bahwa Yesus Kristus, si salibnya Yesus Kristus sebagai penebusan dosa, maka dia disumpah kesaksiannya itu dengan baptis. Nah, di baptis ini sudah disumpah sekaligus memberi kesaksian tentang bahwa Yesus Kristus adalah manusia diutus ke dunia untuk menjadi pengganti dosa warisan. Sehingga dosa warisan dinyatakan mati, hilang dengan matinya Yesus Kristus. Itulah. Jadi siapapun yang telah mengimani ini, lalu dia dibaptis sebasuh dengan air suci dari surga, maka dia akan mendapati akhir kebahagiaan setelah di dunia ini. Dia akan kembali ke rumahnya yang asli, kembali ke rumah surga. Surga Tuhan Bapa, gitu ya. Jadi kalau orang tidak mengimani, yang ditandai dengan baptis disiram air suci, maka dia ini digambarkan sebagai domba-domba tersesat. Jadi kelas ini adalah kelas yang terdiri dari domba-domba tersesat. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa bedanya Kristus dan Krishna. Kalau di Hindu ada Krishna, pancaran Sang Hyang Widiwasa. Kalau di Kristen ada Yesus Kristus. Kristus Krishna. Sama logika ketuhanannya. Dan Tuhan menjelma atau menitis dalam diri Yesus Kristus. Itu kalau di Kristen. Kalau di Hindu di dalam diri Krishna, dalam diri binatang, dalam diri macam-macam. Nah, berarti ada kemiripan teologi. Konsep ketuhanan yaitu terletak pada apa? Personifikasi atau penjelmaan. Nah, konsep penjelmaan lagi-lagi bertentangan dengan konsep mutlak. Karena ketika dia masuk ke menjelma dalam kehidupan dunia ini, maka berarti dia terbelenggu, ya terbatasi apa namanya kemaha mutlakannya. Ya, gitu ya. Jadi itu ajaran Kristen. Tambahan bahwa ajaran Kristen ini sebenarnya hadirnya belakangan. Pemaknaan Yesus sebagai anak Tuhan karena dia rohnya roh Tuhan itu baru terjadi secara resmi itu pada tahun 425 Masehi. Jadi 400-an tahun setelah Yesus Kristus meninggal, gitu ya. Dan ini konsep filsafat ya. Jadi Hindu dan Kristen satu konsep kepercayaan juga ternyata kemiripan. Ada konsep penjelmaan. Nah, penjelmaan ini artinya Tuhan masuk ruang dan waktu. Nah, ini yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Ya, gagal.
Nah, bisa kita katakan Hindu gagal mempertahankan dirinya sebagai agama yang bersifat mutlak. Apalagi Yahudi sama punya konsep Uzair anak Tuhan. Uzair adalah pancaran roh Tuhan. Tapi kalau Kristen Yesus Kristus, kalau di Yahudi Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada data atau ada versi tambahan atau versi bantahan? Saya ada kitab Injil, ini ada 3, kalau di kelas saya suruh buka sendiri-sendiri, lalu kita lihat. Ada di dalam kitab Injil itu kontradiksi-kontradiksi lebih dari 100 persoalan. Ya, dalam kitab Matius itu kan Yesus Kristus ketika ada di tiang salib sambil memikul salib, dia berseru kepada Tuhan Bapa di surga dengan penuh pengharapan, bertanya dengan kalimat yang sangat terkenal itu, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu teriak Yesus Kristus. Artinya, tahu? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Ya. Jadi Yesus Kristus pernah ditinggal Tuhan. Tapi kita temukan di dalam ayat lain, ayat Kejadian, itu Tuhan Bapa di surga berfirman, aku di dalam dia, dia dalam aku di dalam yang 3. Maksudnya, aku Tuhan di dalam dia, dia Roh Kudus, ya di dalam Yesus Kristus, di dalam yang 3, Tuhan Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus. Ya. Aku dalam dia dalam aku dalam yang 3 yang tak pernah terpisahkan, gitu ya. Tapi pada ayat lain mengatakan, ketika Tuhan Bapa, ketika Tuhan Yesus Kristus ada di tiang salib, sambil berjalan dia berteriak kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Satu mengatakan, aku yang tak pernah terpisahkan, tapi yang lain mengatakan, kenapa kau tinggalkan aku? Gitu ya. Jadi ini ada kontradiksi. Kalau kontradiksi tidak mungkin itu Tuhan kok salah dalam membuat ayat kitab. Ada lagi, kalau sekarang Trinitas, tapi faktanya di dalam kitab Injil itu tidak Trinitas saja. Di sana ada kalimat yang sama, aku di dalam yang 3, yang tak pernah terpisahkan. Tetapi di ayat lain mengatakan, aku di dalam mereka yang 12, yaitu murid setianya Yesus Kristus, yang tak pernah terpisahkan. Berarti berapa itu? Berarti 3 ya. Terus tambah ayat itu berarti aku dalam mereka yang 12. Berarti 12 tambah 3. Berapa? 15 nitas. Yang ketiga ada lagi, aku dalam mereka yang membuat perdamaian, mereka yang berjuang untuk menciptakan perdamaian. Jadi banyak sekali orang yang berjuang untuk mewujudkan perdamaian dunia. Maka dia disebut dalam kitab itu, aku dalam mereka. Jadi tidak 15, karena mereka ini kan tidak bisa dihitung ya. Nah ini konsistensi dalam agama Kristen tidak seperti itu. Jadi sudah pasti selain tadi ada proses penjelmaan yang itu bertentangan dengan keabsolutan, juga ada kontradiksi di dalam ayat-ayat yang ada.
Loh, kalau kontradiksi terjadi itu kan ya aneh. Masa Tuhan membuat karangan kitab aja tidak konsisten ini. Skripsi nggak konsisten dicoreti ya, nggak konsisten apa menentukan marginnya, apa namanya, outline-nya. Itu dicoret nggak bisa lulus. Ini Tuhan buat kitab, tapi kitabnya saling bertentangan. Dan saya mencatat itu, kalau tidak salah ada lebih dari 200 pertentangan dalam ayat-ayat kitab Injil itu. Kristen sebenarnya bukan agama yang bertuhan secara mutlak. Ya, gitu ya. Oke? Dah? Buddha, Konghucu, Hindu, Kristen. Ya. Sekarang Islam. Nah, Islam ini punya konsep keesaan yang gampang banget kita temukan. Di mana? Qul huwallahu ahad. Ahad. Kenapa ahad? Allah samad. Allah tempat semua bergantung pada dia. Jadi absolut. Mutlak. Absolut, mutlak, tunggal. Dan berbeda dengan apapun tidak bisa disamakan. Unik. Unik. Ya. Saya kira ini tidak akan Anda temukan pertentangannya dalam kitab Injil dan Taurat, di dalam ajaran apa? Pertentangan di dalam ajaran Islam, maka tidak akan kamu temukan. Ya, ada laisa kamitslihi syai'un. Kalau tidak ada yang semisal sama sekali dengan dirinya Allah itu ya. Oke. Saya kira saya berikan ringkasan tadi bahwa ternyata setelah kita cari mana yang berhak mengklaim memiliki konsep ketuhanan ya yang C itu ternyata hanya ada satu ya satu-satunya yaitu Islam. Yang lain sesungguhnya membuktikan ajaran agama itu bukan dari konsep Tuhan tapi dari konsep manusia. Dan dalam menjelaskan keabsolutan Tuhan tidak konsisten. Jadi ngomong maha kuasa tapi ada ajaran lain yang menggugurkan maha kuasanya. Oke, saya kira sampai di sini biar agak lebih cepat. Jadi inilah intisari dari keberadaan konsep-konsep ketuhanan dan keabsolutan Tuhan di dalam agama-agama yang ada. Jadi pilihan memilih Islam dalam konsep ketuhanan itu adalah memilih secara rasional dan konsisten. Baik, mari kita lihat di dalam Islam. Bagaimana konsep apakah Islam itu kemarin kita diskusikan membawa atau membiarkan yang lain itu sama-sama sederajat atau Islam ini gimana pengertian toleransinya? Toleransi, tetapi bagaimana sih pengertian toleransi karena ternyata kedudukan Islam itu di atas yang semua yang lainnya itu. Mari kita lihat, coba Anda buka, nanti kita cocokkan dengan pemahaman publik selama ini, pemahaman Anda selama ini. Ya, konsistensi Al-Quran tentang keesaan Tuhan, lalu nanti muncul konsep tentang toleransi. Bagaimana sih pengertian toleransi mendudukkan agama lain dalam hal kebenaran? Bisa kita lihat dibuka dalam surat Al-Fat ayat 20 ayat 30 coba. Ayat 28. Al-Fatah ya. Yang lain membuka di surat As-Saff ayat 8, ayat 9. As-Saff itu surat ke-61. Coba silakan dibuka. Nanti setelah ini pertemuan yang kadang kita akan membahas tentang bagaimana sih aplikasi pelaksanaan ya dalam hal mengesahkan Tuhan ya menurut tuntunan syariatnya. Kalau akalnya sudah pada titik kesimpulan ya Islam yang memenuhi kualifikasi ini ya. Jadi yang disebut yang punya satu-satunya jalan, satu-satunya Tuhan ya Tuhan yang dalam Islam, satu-satunya jalan ya jalan Islam. Oke ya, sampai di sini ya. Jadi tidak boleh ragu lagi ini.
Ya, coba dilihat di surat tadi. Nanti kita coba analisis bareng-bareng. Sejauh mana sih konsistensinya? Ya sudah, surat 61 ayat 9. Dan surat Al-Fat itu surat keberapa? Al-Fatah. Surat ayat ke-28. Kalau tidak salah itu. Yuk, bantu, tolong dibantu. Ya, udah ketemu? Silakan dibaca artinya saja. Yang Al-Fat ayat 28 ya Pak. Ya, Al-Fatah. Dialah yang Hah? Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Iya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan agama yang benar untuk dimenangkan di atas semua agama, ya. Ini harus catat ini stressingnya. Oke, 6. Gimana? Yang sudah ketemu 61 surat As-Saff ayat 9. Duh, siapa yang ketemu? Baca. Ya, silakan. Ya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya itu, Pak. Ya, betul. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Oke. Dua ayat ini, kalau kita cross check dengan pengertian toleransi selama ini, gimana itu? Jadi Rasul-Rasul itu mengajarkan agama ini dan para pejuang orang-orang yang pengikut Rasul untuk berjuang yang sama dengan meneruskan perjuangan Rasul dengan agama yang hak ini, Islam ini, untuk dimenangkan di atas semua agama. Dimenangkan. Bukan disejajarkan, ya. Bahkan di dalam As-Saff tadi ada kata-kata akhir penutupnya. Walaupun orang musyrik atau non-Islam tidak suka. Gimana ini? Toleran enggak ini? Dimenangkan. Gimana? Ya karena memang satu-satunya agama itu jangan sampai disejajarkan yang benar harus ditegakkan dan mengatasi semuanya yang tidak benar. Gimana? Toleran enggak itu ayat itu? Enggak peduli yang orang-orang non-muslim sakit hati, tidak suka. Nah, selama ini yang terjadi kan kita beragama jangan sampai menyakiti hati agama lain gitu loh. Sehingga agama ini tidak perlu ditonjol-tonjolkan, didominasikan dengan yang lain. Perintahnya itu suruh memenangkan. Gitu. Nih. Gimana pendapat Anda? Gimana? Mirza, gimana Mirza? Ya Pak. Ya, gimana? Tanggapan Anda terhadap dua ayat tadi? Kalau tadi kan kita diposisikan kalau yang menurut ayat tadi kita harus lebih dari yang lain. Tapi kan ada dari ayat lain juga, semisal yang itu kalau saya izin bertanya ya Pak, itu Ya. membahas tentang kalau bagimu agamamu, bagiku agamaku itu kan berarti di sisi lain juga kita sebagai umat Muslim kita diwajibkan untuk berpegang teguh tanpa harus mengganggu agama lain juga, Pak. Iya, itu bukan mengganggu. Itu tidak bertentangan dengan ayat tadi. Apakah berarti ayat itu bertentangan? Ayat itu dengan ayat yang 61 tadi bertentangan enggak? Dengan ayat Al-Kafirun ini? Tidak, Pak.
Nah, kalau tidak berarti pemahamannya bukan mengganggu. Iya, Pak. Kita berjuang, mereka jangan berhenti berjuang atau jangan menghindari, mereka tidak suka. Memang mereka tidak akan pernah suka. Jadi selama ini kan doktrin toleransi itu, kamu jangan menyebarkan agama Islam yang menyakiti hati orang lain, agama lain. Loh, pasti kalau dijelaskan Islam sebagai kebenaran, mereka pasti sakit hati. Itulah. Iya, Bapak. Ya, jadi di situ Islam harus dimenangkan, bukan disejajarkan gitu loh. Dan sekarang ini Islam mayoritas saja disejajarkan kok dengan agama lain kok, bahkan direndahkan itu, selalu jadi tudingan, jadi dikriminalisasi gitu kan. Ini sebenarnya kan ada orang Islam tidak bisa berdaya, terus alasannya pakai dalil, mereka pakai dalil lakum dinukum waliyatin, tapi dimaknai secara salah. Nah, aplikasi lakum dinukum waliyatin itu dijelaskan banyak itu. Ya, jadi kalau kamu kamu jangan, itu kan sebenarnya kan reaksi mereka terhadap dakwah Islam yang dijelaskan secara terbuka, mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka menawarkan kompromi gitu loh, Mas. Kompromi biar kita ini sama-sama sederajat, saling menghargai. Maka Muhammad, tolong sekali-kali kamu itu ibadah bersama kami akan beribadah dengan kamu. Ya, kamu itu kan agama baru. Ya, makanya sekali-kali kamu itu ya kompromi lah. Nah, Nabi Muhammad menolak. Ya, menolaknya itu keras sekali, tegas sekali. Kalau misalnya kamu berhenti Muhammad mendakwakan agamamu, biar kita ini bisa toleransi, bisa rukun, nyaman. Wong dulu kita ini nggak berantem kok. Kok kamu tiba-tiba ya membuat agama baru, mengajak kami semuanya, terus pengaruhmu itu sangat kuat. Mereka takut, mereka itu ini orang Muhammad ini dipandang sebagai orang yang keluar dari keluarga, keluar dari suku, ya, dan punya pengaruh besar lah. Mereka ini sudah kewalahan, terus ngajak kompromi. Nah, karena Nabi Muhammad dibimbing Allah. Kalau kamu kompromi sedikit saja, ya, mau menuruti permintaan mereka untuk tidak tegas, tidak jelas, ya, maka itu mereka itu menjadi kawanmu, padahal itu musuhmu. Kalau kamu sudah jadi kawan mereka, maka Allah akan menjatuhkan penderitaan atau kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Allah ngancam Muhammad begitu. Karena ini kebenaran dari Allah, kamu kompromikan dengan tradisi ya dari manusia yang itu salah, yang tidak sesuai dengan tauhid. Itu ya, tapi begini, ada yang lain. Kamu jangan cenderung sedikit aja pada mereka. Kalau kamu cenderung dari mereka, dengan mereka sedikit saja, maka akan kamu rasakan api neraka itu. Ya, jangan condong prinsipnya. Condong aja nggak mau, apalagi kerjasama. Ya, tapi bukan condong itu tidak berarti menjauh, mempengaruhi, dan tak henti-hentinya mempengaruhi. Nah, gitu ya. Dari sekarang ini pemahaman lakum dinukum waliyatin itu jangan sampai saling mempengaruhi. Padahal perintahnya pengaruhi semuanya. Ya, kalau mereka melawan dengan taktik, hadapi taktik. Mereka melawan dengan kata-kata, hadapi dengan kata-kata yang lebih baik. Kalau mereka melawan, menghentikan dakwah Islam sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas itu dengan eskalasi senjata, karena mengancam dakwahmu, maka hadapi dengan senjata. Begitu. Ya, maka sampai terjadi 60 kali perang itu. Nah, 60 kali perang itu kan
karena mereka tersinggung. Ya. Jadi kalau ditegaskan, jelaskan kebenaran, maka kebatilan pasti tersinggung. Nah, gitu loh ya. Nah, sekarang itu menghindari ketersinggungan sehingga kejelasan Islam jadi remang-remang. Nah, gitu loh. Ini yang harus diluruskan. Harus diluruskan. Baik, Pak. Terima Itu kasih Mas ya. jawabannya, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi pengertian lakum dinukum ini jangan dibikin seakan-akan kita itu menghormati kebatilan. Ya. Tetap kebatilan itu tidak kita hormati. Ya. Nah, jadi itu. Oke, yang lain. Coba mari kita lihat salah satu yang oleh Allah berikan pengertian kepada kita tentang latar belakang non-Islam itu. Sebenarnya yang paling keras itu orang-orang musyrik. Paling keras, musuh paling berat itu orang-orang musyrik. Ya, yang kedua, orang kafir. Nah, orang kafir dari kalangan musyrik dan ahli kitab, gitu ya. Dua itu yang paling berat. Musuh Islam itu yang paling berat adalah orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahli kitab. Ahli kitab itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Yang lebih berat adalah Yahudi. Musuh yang paling dekat denganmu itu zaman Nabi, itu Nasrani. Musuh tapi masih musuh. Musuh, bukan rival ya. Beda ya. Musuh yang paling ringan itu paling dekat adalah dari kalangan Nasrani. Konteksnya pada waktu itu di kalangan Nasrani masih ada pendeta-pendeta yang jujur, yang tahu kebenaran kitab Injil yang asli. Sehingga ketika dibacakan Quran, mereka belum menyatakan masuk Islam, tapi mereka air matanya melelehkan air mata karena takut kepada Allah. Nah itu masih ada remnya itu loh, masih ada remnya. Dan wanita-wanita ahli kitab pada waktu itu masih bisa dinikahi oleh laki-laki Muslim itu loh. Karena tadi ada rahib-rahib yang masih menjadi saksi kebenaran yang ketika dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah itu tafidhu minat dam'i, matanya meleleh karena menangis rasa haru takut kepada Allah. Nah, itu di situ. Tapi seringan-ringannya orang Nasrani itu dibuka kartunya oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 118 sampai 120 kalau nggak salah itu. Coba kita lihat di situ ya. Ya, biar kita tidak Oke, dibuka surat Ali Imran 118 sampai 121 20 ya. Gitu ya. Tapi ya itu. Artinya aja. Sehingga ketika kita misalnya ada orang lain di sekitar kita ngomong puji Tuhan, itu hati kita itu tersinggung apa enggak? Bergetar apa enggak? Menolak apa enggak? Itu ukurannya salah satunya. Ada orang lain ngomong puji Tuhan kok, Anda tenang-tenang aja, tidak merasa ya ini ya tergetar, tersinggung atau merasa apa ya? Merasa tersinggung lah. Kok enggak? Itu kok berarti itu konsep apa namanya toleransimu masih salah. Ya tetap aja itu salah, dipandang salah dan kita menolak hati kita, maka tidak tenang kita mendengar orang yang mengatakan puji Tuhan Yesus Kristus, misalnya gitu ya. Pak izin bertanya. Ya silakan. Terkait tadi pertanyaannya Mirza yang lakum dinukum waliyadin, kan itu bagimu agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku itu kan Pak. Ya. Nah, terus kalau
saya lihat dari media sosial, tanggal 16 Oktober itu ada namanya acara konferensi penginjil Indonesia kedua. Iya. Tapi kok Menteri Agama kita kan Islam ya Pak, tapi menjadi salah satu pembicara itu gimana ya Pak pendapatnya? Ini termasuk sudah Yakub itu, siapa Menteri Agama ini sekarang ini kan politiknya pro sekuler, sangat pro sekuler dan non Islam ya. Kekuasaan sekarang ini kan dibaliknya itu di-backing oleh kekuasaan-kekuasaan yang bertentangan dengan sebelumnya. Karena memang dari basis abangan yang dominan. Ini fakta politik yang kita nggak bisa tutupi. Sehingga memang suasana istana, suasana kabinet itu sudah luar biasa di atas angin ya. Jadi yang dipilih-pilih menteri tentu nggak mungkin menteri-menteri yang lurus agamanya ya, yang kompromi agamanya ringan, itu sudah pasti itu. Dan ini namanya menteri agama sekarang ini, menteri agama yang punya background-nya itu sangat mengerikan gitu. Dia termasuk wakil Indonesia yang mendukung orang Indonesia sebelum jadi menteri itu dia ikut syukuran kemenangannya apa namanya Presiden Perdana Menteri Netanyahu. Akrab dengan Yahudi dia itu. Background pendidikannya walaupun anak kiai, tapi bertentangan dengan bapaknya. Ya dia ini juga nggak lulus pesantren. Jadi sekolah umum ini. Jadi orang-orang kayak gitu, itu yang dipilih. Sudah pasti itu akan apa namanya sangat banyak berbenturan dengan doktrin tauhid yang sebenarnya. Tapi bagaimana lagi? Itu konsekuensi kekalahan politik, Mbak. Ini kekalahan politik. Jadi kalau hari-hari itu sebenarnya kalau melihat nasib umat itu nggak pernah bisa tenang hati. Sedih. Prihatin tuh melihat ini. Jadi karena memang, tapi itu konsekuensi kekalahan politik umat Islam. Ya, memang itu. Ya, yang dipilih yang kayak gitu-gitu. Ya, nggak mungkin yang dipilih yang lurus-lurus, Mbak. Gitu loh ya. Saya tahu kok itu siapa-siapa yang nggak mungkin akan milih Menteri Agama kok Gus Baha, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Yang dipilih yang sudah kayak gitu, otaknya sudah dicuci otak kayak gitu ya, kacau begitu ya. Nah itu Mbak jawabannya. Saya ASN, tapi saya ini mimbar kampus, ya mimbar ilmu, saya nggak mau nutupi kayak gitu. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ya. Ya dibuka ya. Coba dibuka sudah ketemu Ali Imran ayat 118. Oke. Berapa? Sudah ketemu? Ayo. Nggak usah ayatnya Bapak, cepat. Yo. Yo. Sudah ketemu? Sudah Pak. Ya, baca.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Lanjut. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, cukup situ. Apa yang kamu dapatkan dari situ? Secara umum, orang-orang non-Islam itu hatinya kayak gitu. Ya, terhadap umat Islam. Hatinya gimana? Allah membuka kartunya tuh itu hatinya tuh. Kan kita nggak boleh menduga-duga hati orang ya. Nih, tak buka kan kartunya kata Allah itu kan. Tuh, kamu harus jangan kau jadikan teman setia orang kepercayaan non-Islam. Karena pada dasarnya orang non-Islam itu sudah berada pada kubu setan ya. Yang setan itu tidak pernah intinya menyusahkan kamu, biar kamu kalah, kamu menderita gitu ya. Jadi kalau kamu suka mendapatkan nikmat, mereka itu sedih. Tapi kalau kamu mendapatkan hal yang negatif, yang tidak menyenangkan, yang kalah atau apa gitu, mereka itu bahagianya bukan main. Sampai awal begini, antum haulai itu ungkapan apa itu kalau? Nah, beginilah kamu gitu loh. Gimana itu kira-kira nadanya? Kamu, beginilah kamu. Ya, kamu itu berusaha untuk menyenangkan mereka, biar nggak menyinggung perasaan mereka, mencari muka agar kau dibilang toleran, biar kau dibilang orang ya apa namanya bijak. Padahal mereka itu sangat tidak menyukai kamu. Kalau ketemu kamu pura-pura ngomong toleran, ngomong wah bapak temanku juga haji loh, anu saya juga gini loh, biar kamu suka. Tapi coba kalau sudah lewat dari kamu, kata Allah, mereka menggigit jarinya, gemes, gemes-gemesnya gimana? Getem-getem, kalau orang Jawa itu getem-getem, tahu nggak? Menumpahkan jengkelnya sama kamu gitu loh. Ya, ketika kamu ketemu kamu itu sok gimana? Sehat-sehat kan? Gimana masalah sehat-sehat kan? Ya, ya, ya. Tapi begitu berbalikan sudah berbelakangan itu. Dia tangannya gini, guys. Tangannya digigitkan gini. Jadi bukan menggigit jari gini, tangan dengan gigi tidak. Maksudnya itu menggigitkan jarinya, gitu loh ya. Jadi bukan gigit jarinya ya nggak mau toh. Gigit jarinya berdarah tuh ya. Tapi menggigitkan, mengeratkan jempol dengan jari-jarinya sampai kuitas kamu, awas gitu ya. Jadi gitu. Jadi jangan terkecoh. Ya, kata Allah, loh kamu itu suka terkecoh toh. Gitu. Antum kalimat jadi itu anu sekali. Allah itu, kamu berkali-kali gitu lagi, kamu tertipu lagi, gitu ya. Mereka kayak gitu, kamu kamu itu toleran sebelumnya ya. Orang Islam kan sportif. Nabi Muhammad itu percaya pada kitab sebelumnya. Artinya karena kitab-kitab waktu itu kan juga masih bertauhid ya. Kitab Taurat, Injil, ya Zabur itu kan masih asli ya. Orang Islam wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Tapi Kristen ini sudah mendoktrinkan hanya yang benar itu ya
yang kitab mereka. Gitu loh. Dia menolak Al-Quran itu sebagai kitab yang membenarkan, yang sejalan dengan kitab-kitab Injil dan Taurat gitu. Enggak, di kitab kami enggak ada itu bahwa Muhammad itu akan datang dan akan menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tidak, enggak ada. Nah, gitu. Nah, enggak begitu. Nah, tapi kemudian dibongkar semuanya itu. Ya, rangkaian konsistensinya itu dibongkar semuanya. Sehingga mereka ketahuan tidak konsisten dengan kitab itu, lalu mereka menutup-nutupinya, ketahuan, mencampur adukkannya, merubahnya gitu ya. Nah, orang Islam itu loh, kamu itu beriman pada kitab itu, tapi mereka sama sekali tidak mau mengakui dan tidak mau menerima kehadiran Rasul. Padahal dulu kamu menjelaskan akan ada Rasul terakhir namanya Ahmad. Tapi begitu datang Rasul terakhir, mereka mengingkari karena ternyata Ahmad itu bukan dari golongan Bani Israel. Dari kalangan keluarga yang selama sekian ratus tahun itu selalu diejek-ejek keluarga budak, yaitu keluarga Ismail gitu kan. Tapi ternyata malah datang dari turunan Ismail. Gitu loh. Ini Yahudi kan lewat jalur Ishak ya. Ishak Yakub, tapi ini Yahudi yang buruk loh ya, keturunan Bani Israel yang buruk. Yang baik yang ikut rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Nah, yang akhir-akhir ini pendeta-pendeta yang buruk-buruk ini yang mereka menyimpang dari kerasulan nenek bapak-bapak mereka sendiri. Tuh, jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian oleh Allah diwelehke atau enggak diwelehke? Ha antum ha ulai. Itu kalimatnya gitu, Pak. Ya kita tetap cerdas gitu ya, cerdas, tidak terlena, tidak tertipu dengan sandiwara action mereka yang kelihatan manis. Tapi tetap waspada, tetap pegang prinsip, tidak kemudian kendor. Ya, dengan kemanisnya mereka itu kita kemudian menjadi kendor, jadi tidak tegas lagi. Awalnya salam assalamualaikum, lalu setelah mereka mendekat kita banyak memberikan support kita dengan kalimat-kalimat yang ramah, akhirnya salamnya ditambah. Salam sejahtera untuk kita semua. Lama-lama tidak menyebut Allah, tapi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini contoh. Nanti kamu akan hadapi ketika Anda naik pangkat, ya, Anda naik jabatan, itu kan, ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Ini tinggal sedikit, ya tinggal 1 menit. Berapa menit? Cukup ya? Cukup ya. Saya hanya mengajak untuk melihat konsistensi, tapi untuk penjabaran konsep keesaan itu sudah dijelaskan di dalam bab ini, dan sudah saya share ya di situ ya. Bab 1 tentang tauhid ya. Sudah saya share di situ, dibuka, nanti kita akan pelajari seperti apa sih pelaksanaannya, aplikasinya, aturan detailnya tentang keesaan Tuhan di dalam Islam itu nanti dibahas dalam bab tentang akidah, tentang tauhid. Nah, setelah detail nanti kita akan kaji bab itu, ya kita mulai masuk ya berdasarkan pada dalil-dalil nas-nas Quran dan hadis dan penjelasan para ulama tentang keesaan Allah itu seperti apa. Kalau tadi kita diskusi dari kemarin itu ya dengan pendekatan logika, ya dengan logika. Ya mudah-mudahan ini sudah ketemu ya. Ternyata ya konsep keesaan keabsolutan itu hanya di Islam. Nggak jadi ya. Berita acaranya hari ini ya ternyata ketemunya di Islam. Jadi tidak ada konversi keagamaan atau perpindahan agama ya, karena ternyata konsep keesaan itu sebenarnya hanya di Islam. Dan kalau kita telusuri sejarah, memang sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sebenarnya dulunya akidah tauhid itu yang mengarangkan para tokoh-tokoh Islam itu ketua NU ya Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan ya
dari kalangan tokohnya di NU dan Muhammadiyah, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh Masumi, tokoh-tokoh Islam yang memenangkan perdebatan dalam merumuskan dasar bernegara kita itu. Hasilnya itu Piagam Jakarta itu sebenarnya. 3 bulan berdiskusi untuk menggodok, ketemunya Piagam Jakarta. Jelas itu tauhid. Wong ada kelanjutannya komanya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan jelas Tuhan itu, Esa itu siapa, dijelaskan di pembukaan Undang-Undang 45. Berkat rahmat Allah. Di situ tidak disebutkan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tegas. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira kalau kemudian sekarang dibawa kepada pengambangan ke sekuler, bahkan pernah mau ke PKI, itu kan pengkhianatan perjuangan para pahlawan itu. Mencoba mengalihkan penafsiran ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kepada netralitas agama. Nah, faktanya kita nggak mampu mempertahankan para tokoh politik Islam itu. Walaupun Soekarno sendiri itu yang pernah menawarkan untuk janji untuk tetap berada di atas Piagam Jakarta itu, akhirnya kan juga nggak kuat memegang janji. Walaupun begitu, Soekarno ketika kembali ke Undang-Undang 45, itu masih membubuhkan Dekret Presiden 59 itu didasari oleh jiwa Piagam Jakarta. Anda bisa buka kok itu. Karena Soekarno waktu itu janji kepada tokoh-tokoh Islam, udahlah kita hilangkan 7 kata, tapi tetap pelaksanaannya nanti akan kita jadikan seperti Piagam Jakarta. Tapi proses berikutnya lama-lama malah jadi dikhianati gitu. Umat Islam makin jauh makin tidak mampu mempertahankan ya konsep itu. Ya sudah, kita harus kembalikan dulu tafsirnya ini yang benar dulu. Kalau nanti Anda diberi kekuatan, mudah-mudahan bisa mengembalikan lagi kepada Piagam Jakarta, syukur-syukur paling tidak pada penafsiran keesaan Tuhan dalam istilah pertama itu tauhid. Ya. Oke, saya kira sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Masih ya.